Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Gatot sudah meluangkan waktunya dalam sesi wawancara ini. Jadi ya mungkin langsung saja ke sesi wawancara untuk mempersingkat waktu. Jadi yang pertama nih, kalau boleh tahu, rental motor Bapak ini sudah berjalan berapa lama ya Pak? Kalau rental motor yang saya punya sih sudah sekitar 6 tahun. 6 tahun. Ya, sudah 6 tahun. Cukup lama berarti ya? Ya, lumayan. Oke, langsung ke pertanyaan kedua. Visi atau tujuan ke depan apa sih yang Bapak lihat ketika memulai membuka usaha rental motor? Sebenarnya sih cuman asal mulai cuman iseng-iseng aja ya, cuman iseng-iseng aja, nyoba-nyoba gitu. Sebenarnya sih cuman buat nambah penghasilan aja sih gitu. Cuman dulu saya cuman nggak banyak, cuman battery 2 gitu aja gitu. Cuman coba-coba. Berarti kedepannya masih ingin menambah lagi gitu? Ya, pertama cuman kita dua, terus karena baterai kan jadi gampang rusak gitu. Terus akhirnya kita ganti sama motor. Pertama saya beli motor 2 gitu, terus setelah itu baru beli 1 lagi, terus beli 2, sekarang punya 5 gitu. Ada nggak Pak, misalkan ingin memajukan pariwisata di Pangandaran atau lainnya begitu? Sebenarnya sih jadi sebenarnya untuk khusus buat memajukan sih enggak, cuman secara nggak langsung gitu, secara nggak langsung ya akhirnya jadi memajukan pariwisata Pangandaran, karena sebenarnya kan rental Pangandaran ini rentalnya banyak sekali di Pangandaran gitu nih. Oke. Dan yang ketiga, misi utama Bapak saat ini bisa dijelaskan Pak? Misalkan menambah motornya lagi seperti tadi atau memperbagus pelayanannya gitu. Oh ya, jadi gini, karena kan ini motor juga udah agak lama ya gitu. Memang ada rencana mau ada penambahan unit lagi gitu. Dan unit yang lama rencana mau diservis lagi, mau dicat, mau diganti cutting stikernya supaya kelihatan lebih bagus lah gitu. Ada rencana ke sana gitu. Mungkin bulan-bulan depan inilah ada penambahan unit lagi. Kemudian yang keempat, di Pangandaran sendiri menguntungkan nggak Pak bisnis rental motor itu selama Bapak berbisnis? Kalau menguntungkan sih pasti menguntungkan ya, gini. Pasti menguntungkan. Gitu. Ya lumayan lah buat sehari-hari mah cukup lah gitu. Karena kan bukanya cuman seminggu sekali. Kadang-kadang kalau ada tamu ya kita buka bisa seminggu, sebulan misalkan sebulan 4 kali buka, kadang-kadang bisa 6 kali, 7 kali buka. Ya lumayan lah kalau buat penghasilan mah gitu. Oke. Jadi yang kelima, kan Pangandaran ini termasuk kota wisata. Nah, ada nggak sih peraturan dari pemerintahnya terkait bisnis rental motor gitu? Jadi gini, dulu belum ada peraturan, jadi belum ada campur tangan dinas pariwisata, belum ada gitu. Jadi kita cuma bikin satu paguyuban rental motor gitu. Tapi makin tahun makin banyak gitu. Akhirnya tidak terkontrol gitu. Masing-masing bisa mempunyai 10 sampai 20 gitu. Akhirnya paguyuban ini
dikontrol oleh Dinas Pariwisata gitu. Nah sekarang dibikin peraturan gitu. Kayak misalkan untuk odong-odong paling hanya 2, terus unit motor itu hanya 5, unit baterai hanya 5, unit ATP hanya 5 gitu. Karena kalau nggak dikontrol bisa banyak, bisa terlalu banyak, bisa over gitulah. Jadi akhirnya sekarang dikontrol supaya dibatasi lah gitu. Dan anggotanya udah nggak boleh nambah lagi gitu. Jadi hanya cuman segitu sekarang gitu. Jadi kalau melanggar peraturan KTA-nya dicabut gitu. Jadi gitu. Berarti kalau buat Bapak sendiri peraturan kayak gitu tuh membantu atau merugikan untuk Bapak sendiri? Sangat membantu sebenarnya, sangat membantu gitu. Karena kan jadi orang yang punya uang banyak itu bisa beli unitnya lebih banyak gitu. Kasihan orang yang punya gitu kan. Jadi sangat membantu sebenarnya. Nah kan seperti yang Bapak bilang tadi, kalau bisnis rental motor kan di Pangandaran sudah banyak. Nah, kira-kira ada nggak Pak pembeda atau kelebihan rental motor Bapak sama rental motor lain? Sebenarnya kalau beda sih enggak. Cuman mungkin dari segi pelayanan masing-masing punya strategi sendiri-sendiri gitu. Kalau kayak saya kan, misalkan saya punya setiap unit saya kasih stiker gitu. Stiker itu ada nomor HP dan alamat tempat rental gitu. Jadi bila mana motor mogok, langsung dia telepon gitu ke kita kan gini. Kita susul ganti unit dengan yang lain gitu. Kalau di kita unit yang lain keluar semua, ya dengan sangat terpaksa ya kita sewa ke tempat lain, memberikan diganti gitu. Nah, terus kalau misalkan ke depannya ada nggak Pak misalkan ancaman yang bisa datang mungkin dari peraturannya yang nanti akan berubah atau ada persaingan yang lebih dari kompetitor? Kalau ancaman sih nggak ada ya, karena kan semuanya udah diatur oleh pemerintah, udah diatur, jadi banyaknya udah diatur. Kalau ancaman sih nggak ada sih gitu. Cuman ya paling kalau pas memang pariwisata lagi sepi ya otomatis ya kita lagi juga sepi gitu aja. Kalau ancaman ini sih nggak ada. Berarti waktu dulu ketika COVID itu berpengaruh sekali ya Pak? COVID Pangandaran ditutup 3 bulan ya. Ditutup 3 bulan, setelah itu nggak ada yang boleh buka. Tamu juga kan nggak ada. Tapi memang setelah COVID setelah dibuka baru full gitu. Kemudian gimana sih cara Bapak dalam mengatasi persaingan dari bisnis yang lain? Persaingan ya itu tadi paling servis aja, kita coba servis aja sih, gimana caranya supaya motor lebih baik gitu aja sih. Nggak ada yang khusus, semua juga sama mungkin kayak gitu ya. Paling ya kalau motor mogok ya kita susul, kita ganti dengan unit yang baru gitu, diganti unitnya gitu. Jadi jangan sampai yang sewa ngedorong motor sampai ke tempat rental gitu, jangan sampai begitu gitu. Berarti itu termasuk bentuk pelayanan Bapak gitu ya? Ya gitu. Paling juga kalau biasanya kan kalau di sini kan harga sewa sudah di target 50.000 1 jam gitu. Jadi lebih boleh, kurang nggak boleh. Tapi kan kalau lebih nggak mungkin, pasti nggak ada yang mau gitu. Ya paling kita caranya
harga disamakan, tapi waktunya diperpanjang, misalkan 1,5 jam, 50.000 gitu. Paling begitu aja sih saya. Apalagi kalau anak-anak yang anak-anak yang anak-anak kecil, anak-anak kan saya kan trail kecil ya, gitu, bukan trail orang dewasa gitu. Karena anak-anak, jadi ya dikasih waktunya diperpanjang aja gitu. Jadi kalau telat sedikit ya biarin lah, nggak usah didenda. Biasanya kan ada yang suka didenda, telat setengah jam didenda gitu. Kalau saya sih enggak sih gitu. Oke, berarti yang Bapak jelaskan tadi itu termasuk bagian strategi bisnis Bapak ya? Ya, gitu. Oke, berarti langsung aja yang ke terakhir nih Pak. Ada nggak Pak pesan atau masukan buat orang lain yang mau memulai bisnis rental motor kayak Bapak? Ya kalau yang mau mulai mah, yang jelas pokoknya mah karena Pangandaran kan tamunya nggak seperti di Jogja gitu ya, seperti daerah-daerah lain gitu. Pangandaran kan tamunya yang paling ya nggak terlalu banyak juga. Jadi yang semangat aja lah, semua dijalanin gitu. Yang penting kita usaha dengan baik gitu aja. Rasa gitu aja sih. Ya. Oke, mungkin itu wawancara yang bisa dilakukan. Sebelum ke akhir bisa foto bareng dulu mungkin. Oh iya, siap. Gimana? Ya, saya hitung ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Ya, terima kasih untuk Bapak Gatot telah meluangkan waktunya. Semoga sukses selalu.